Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Faiz Atullah Kuswandana, mahasiswa bimbingan Bapak Sony Warsono. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan tesis saya yang berjudul Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS, niat penggunaan berkelanjutan pasca COVID-19. Pertama di sini latar belakang. Eh, Latar belakang di sini saya menguraikan ada setidaknya 4 poin. Yang poin pertama adalah adanya revolusi industri 4.0, di mana kita tahu transformasi digital pada revolusi industri 4.0 ini sangat berkembang pesat sehingga menyebabkan munculnya model-model bisnis baru, yaitu salah satunya adalah fintech atau financial technology. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, nilai transaksi digital mencapai angka 305 triliun rupiah pada 2021 dan diprediksi akan meningkat hingga 4.500 triliun rupiah pada tahun 2030. Kemudian untuk poin kedua di sini adalah KRIS. KRIS itu merupakan sebuah produk yang dihasilkan atas kolaborasi Bank Indonesia dengan ASPI. ASPI ini adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang diluncurkan pada Agustus 2019 dan digunakan oleh masyarakat pada 1 Januari 2020. Nah, dalam 2 tahun penggunaannya, dalam 2 tahun terakhir, tercatat nilai transaksi KRIS ini bernilai sebesar 63,33 triliun dengan volume transaksi berjumlah 675 juta transaksi. Nah, kemunculan KRIS ini kalau kita lihat timelinenya kan dia bersamaan dengan hadirnya COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini menurut saya juga secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap penggunaan kris ini jadi lebih mudah diterima oleh masyarakat dikarenakan uh, COVID-19 ini mendorong percepatan transformasi digital karena adanya permintaan atau aturan dari pemerintah setempat anjuran kepada masyarakat untuk membatasi physical distancing atau membatasi interaksi fisik antar masyarakat. Nah, sehingga di sini muncul tuntutan dari masyarakat atas adanya jasa keuangan yang bersifat digital atau non-touch gitu, atau contactless dalam di sini. Nah, di sini Kris ini kan sudah menerapkan hal tersebut. Kemudian untuk meskipun Kris ini bisa melakukan pembayaran tanpa kontak atau tanpa interaksi fisik, tapi tetap ada risiko dari penggunaan Kris, yaitu di sini ada 4 poin. Pertama adalah penyebaran malware, stabilitas jaringan, penipuan atau scam, dan human error. Nah, kemudian dalam tesis saya kali ini terdapat uh, secara umum 2 pertanyaan penelitian yang nanti di breakdown menjadi sekitar 14. Yang pertama di sini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan berkelanjutan kris. Kemudian, apakah jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan memoderasi niat penggunaan berkelanjutan kris. Kemudian kontribusi penelitian ini secara teoritis memperluas literatur penelitian sistem informasi dalam konteks penggunaan berkelanjutan teknologi pembayaran digital. Kemudian juga secara praktisnya diharapkan penelitian ini mampu memberikan insight bagi Bank Indonesia dan pemerintah dalam pengembangan kris di masa depan. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini ada kajian pustaka terkait dengan teori yang saya gunakan pada tesis saya kali ini. Ada 2 teori. Yang pertama adalah teknologi continuance theory atau TCT, serta expectation confirmation theory atau ECT. Untuk teknologi continuance theory di sini merupakan sebuah teori yang diusung oleh Liao et al. Pada tahun 2009. Teori ini didasarkan pada TAM, Technology Acceptance Model, ECM, Expectation Confirmation Model, dan Cognitive Model. Nah, kemudian menurut Rahi et al. Di sini TCT ini memiliki kemampuan menjelaskan lebih kuat dibandingkan apabila TAM, ECM, dan CM diuji secara terpisah. Kemudian menurut Patanayak, di sini TCT itu dinilai lebih mampu untuk menjelaskan sebuah keberhasilan sistem dikarenakan penilaian TCT ini didasarkan pada penggunaan jangka panjang atau difokusnya pada continuous intention. Sementara selanjutnya di sini ada expectation confirmation theory. Di dasar munculnya expectation confirmation theory ini pertama mungkin di jurnal marketing kalau saya tidak salah, ini diusung oleh Oliver pada tahun 1980.
dia berkaitan dengan kepuasan individu terhadap produk atau jasa yang didasarkan oleh performa produk tersebut yang akan menghasilkan konfirmasi ataupun diskonfirmasi. Nah, jadi kalau dalam ECT itu dia mengukur kepuasan individu atas sebuah jasa atau produk. Nah, kalau ekspektasinya itu bertemu dengan eh, kinerja atau performance dari produk atau jasa tersebut akan menghasilkan konfirmasi dan sebaliknya kalau tidak bertemu menghasilkan diskonfirmasi. Kemudian di sini pada tahun 2001 Bata CRG mengembangkan ECM atau ECT ini dalam konteks penggunaan berkelanjutan teknologi dengan berfokus pada kepuasan pengguna. Nah, kemudian pada 2022 dan 2023 di sini ada Martins dan Perez Aranda mengembangkan lagi ECM jadi ada ISCM atau Information System Continuous Model yang menambahkan dua variabel utama yaitu kompetensi dan komitmen sebagai prediktor atas kepuasan dan juga intensitas penggunaan sebagai prediktor atas continuous intention. Kemudian untuk Chris sendiri di sini berdasarkan dari website Bank Indonesia dikatakan bahwa Chris itu memiliki dua mode. Yang pertama adalah merchant presented mode, yang kedua adalah customer presented mode. Nah, kalau yang merchant ini ada dua juga, ada mode statis dan mode dinamis. Kalau yang mode statis itu biasanya kita melakukan scan melalui barcode yang telah disediakan oleh merchant, biasanya itu ditempatkan pada sebuah wadah akrilik. Kemudian kalau yang dinamis itu scan dilakukan pada mesin EDC. Kemudian kalau untuk customer presented mode, di sini scan itu dilakukan oleh merchant, jadi yang menyediakan krisnya itu adalah kita sebagai konsumen. Kemudian pada CPM atau Customer Presented Mode ini lebih mengutamakan kecepatan transaksi. Biasanya kalau yang MPM itu digunakan pada UMKM, merchant-merchant UMKM, sementara kalau CPM biasanya jasa transportasi, parkir, atau retail-retail modern. Nah, berikut untuk kerangka konseptual di sini ada 9 hipotesis utama. Dengan hipotesis 9 itu merupakan faktor moderasi. Kemudian selanjutnya untuk metode penelitian yang saya gunakan di sini ada desain penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner yang disebarkan secara online, tepatnya melalui Google Form. Kemudian sampel yang digunakan adalah warga Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun, kemudian telah memiliki penghasilan dan pernah menggunakan kris selama masa puncak COVID dan new normal. Kemudian untuk ukuran variabelnya sendiri di sini setiap variabel diukur dengan 6 skala Likert dan terdapat 35 indikator pertanyaan. Sehingga di sini mengacu pada Hare et al. Jumlah minimum sampel yang perlu saya dapatkan adalah 5 kali dari jumlah indikator. Artinya kalau berdasarkan Hare et al. Di sini minimal responden yang saya dapatkan adalah 175 responden. Adapun teknik analisis data menggunakan SAM-PLS dengan software Smart PLS 3.9. Kemudian untuk demografi responden, di sini saya berhasil menghimpun 288 responden yang terlibat dalam penelitian ini, di mana mayoritas 54% diantaranya adalah wanita dan 71,87% merupakan post millennials. Post millennials ini apa? Post millennials ini adalah responden yang lahir di bawah lahir di tahun 81 dan seterusnya, 81 sampai untuk 17 tahun itu berarti 2005. Jadi apabila dia lahir di antara tahun 81 sampai 2005, maka digolongkan sebagai post millennial. Sementara jika dia lahir sebelum 1981, digolongkan sebagai pre-millennials. Kemudian untuk level pendidikan di sini juga mayoritas merupakan sarjana sebanyak 78,47% dan sisanya merupakan pasca sarjana atau mahasiswa pasca sarjana. Kemudian untuk pengujian statistik di sini pertama saya melaksanakan uji validitas dengan Fornell Lercher dan HTMT. Nah, untuk Fornell Lercher sendiri pada model ini sudah memenuhi ketentuan yaitu korelasi antar variabel itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan korelasi antar variabel lainnya. Kemudian kalau yang untuk HTMT di sini syarat minimal adalah nilainya
kurang dari 0,90 atau 0,95. Nah, berdasarkan tabel di sini seluruh variabel telah memenuhi syarat tersebut. Kemudian selanjutnya yang dilakukan adalah uji reliabilitas. Di sini saya menggunakan Cronbach Alpha, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted. Di sini semuanya telah memenuhi syarat, di mana Cronbach Alpha dan Composite Reliability ini memiliki nilai eh, harus lebih dari 0,7, sementara AVE harus memiliki nilai lebih dari 0,5, dan seluruh variabel terpenuhi terkait dengan uji reliabilitas ini. Kemudian untuk uji hipotesis, dari beberapa hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, terdapat 3 hipotesis yang tidak didukung, yaitu konfirmasi, pengaruh konfirmasi terhadap kepuasan pengguna, kemudian efek moderasi, usia, dan jenis kelamin. Untuk selebihnya itu telah hipotesis didukung, memiliki p-value di bawah 0,1. Kemudian untuk kesimpulan sendiri di sini penelitian ini juga memiliki keterbatasan, di mana pada penelitian ini saya hanya berfokus pada pengguna yang masih menggunakan kris. Artinya di sini mengukur kepuasan pengguna yang kemungkinan besar dia masih positif, artinya dia masih menggunakan kris. Sementara mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden yang sudah tidak menggunakan kris agar mengetahui faktor penghambat dari penggunaan berkelanjutan kris. Jadi kalau untuk penelitian berikutnya mungkin menghimpun responden yang pernah menggunakan kris kemudian tidak menggunakan lagi, untuk membantu kira-kira dia nggak mau pakai kris lagi itu kenapa. Kemudian penelitian ini juga mayoritas responden merupakan generasi post millennial, sehingga lebih mudah dalam menerima keberadaan teknologi. Jadi mungkin penelitian berikutnya juga dapat menggunakan responden yang lebih bervariatif gitu. Adapun untuk implikasi, di sini ada implikasi teoritis dan praktis. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini menggunakan kombinasi teori antara ECT, Expected Confirmation Theory, dan Technology Continuance Theory, serta pengembangan penelitian kris. Artinya penelitian yang berhubungan dengan kris itu sebelumnya hanya terbatas pada intention to use atau niat penggunaan. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan variabel niat penggunaan berkelanjutan. Kemudian untuk implikasi praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan insight kepada Bank Indonesia untuk berfokus pada faktor apa saja yang akan berpengaruh terhadap kepuasan dan meningkatkan niat penggunaan kris secara berkelanjutan, mengingat Bank Indonesia sendiri di sini berusaha untuk mengembangkan penggunaan kris terkait dengan fungsi-fungsi dan kegunaannya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.